Selamat siang Divisi Cangmen. Saya Julianto dari Jakarta. Tips-tips apa yang Cangmen bisa berikan kepada kami muda-mudi untuk melakukan sien yang centau gitu? Dan kemudian apakah kalau misalnya kita mencoba mengenalkan orang kepada tahu kita, tapi istilahnya ya mungkin kita kurang pengalaman lah ya, kurang pengalaman, dia tanya apa, kita mungkin kurang jadi kayak minder atau gimana gitu, mungkin kayak waduh dia tanya begini nih, cilaka gue gitu kan. Nah gitu aja, terima kasih. Oke. Mau sien yang centau nggak punya modal, terus gimana? Ya ditanya, kita ngomong lu belajar tahu dong, tahu itu apa? Aduh, gue juga pusing, kan bingung. Ditanya tahu itu apa? Gue juga pusing. Lu belajar tahu ingsu dah. Tahu ingsu itu apa ya? Gue juga pusing sih. Udahlah, pokoknya belajar enak gimana? Kan gitu kan? Ini kita butuh modal dong, butuh gocai, butuh pinter ngomong. Tapi yang paling penting adalah butuh contoh. Kalau kamu dulunya bagaimana tiba-tiba berubah menjadi membaik, orang sekeliling lihat, nggak usah di sien yang centau, dia nanya sendiri, lu belajar apa sih kok tiba-tiba berubah jadi begini, gitu kan? Itu adalah cara yang paling baik memberikan teladan. Jadi dulunya terhadap orang tua seenaknya kalau ngomong, ya dulunya nggak pernah sopan santunnya nggak ada, dulunya introvert parah, ya kayak robot dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang orangnya supel, ngomongnya baik, terhadap orang tua baik dan sebagainya. Orang lihat, teman dekat kamu lihat, lu ini belajar apa, kesurupan tiba-tiba jadi baik. Nah baru kesempatan kita ngomong, enggak, sebetulnya saya ini belajar ini. Baru belajar apa sih? Nah baru ngomong dong. Nah kalau kita belum pernah merasakan sendiri manfaatnya, terus gimana ceritanya? Minimal kamu cerita manfaatnya. Saya belajar tahu itu ini loh manfaatnya, yang paling gampang, yang kita alami sendiri. Nggak usah tahu itu ya, itu teorinya dulu 5.000 tahun yang lalu Lao Tzu. Udah ketinggalan zaman lu ngomongnya begitu, ketinggalan zaman. Yang penting tahu itu membuat saya seperti ini, saya belajar tahu, saya dapat manfaat ini. Nah itu yang penting. Tapi kalau kita nggak merasakan, tidak bisa menceritakan manfaatnya, gimana dong sien yang centaunya? Ya gimana dong? Jadi zaman makin maju, siu tahu itu adalah tentang sesuatu yang positif, yang realistis. Itu yang harus kita tonjolkan, bukan sesuatu yang mistisnya yang ditonjolkan. Senliknya memang ada, tapi perubahan kita itu yang utama, manfaatnya untuk diri kita. Ya, saya rasa begitu. Jangan putus asa, baru umur sekian, jangan putus asa. Saya pertama kali saya mau sien yang centau, teman baik saya dari SMP, dari apa, teman baik saya mau coba sien yang centau dengan dia, gagal tuh. Kenapa gagal? Agama dia lain. Gua ngomong segudang juga percuma. Jadi kalau udah begitu mendingan gua nggak konsentrasi ke dia dong. Ngapain? Udah kita berteman aja ya. Kapan-kapan kalau ketemu makan-makan apa boleh. Ngomong ini nggak usah ngomong. Kita ngomong kita, dia ngomong dia, kan repot. Lama-lama berantem. Temen baik jadi berantem kan? Nggak. Saya udah tidak mau mencurahkan energi yang seperti itu. Ya. Orang congkok yang tadi begitu saya ngomongin begitu, langsung dia bilang, lu belajar apa? Saya bilang ada tahu jauh. Kapan gua bisa ikut belajar? Nah ikut, langsung ikut tahu kok. Gampang kan? Lebih gampang mana? Gampang, dia langsung, gua mau ikut. Saya bilang, saya tahu masa lalu kamu, berarti saya bisa tahu masa depan kamu. Hah? Gimana? Nah, gua omongin, lu bakal begini. Ikut langsung. Belajar apa sih ini, ilmu apa? Kan baru kita ngomongin kan, ikut. Tapi kalau yang sudah ini ngomong sampai capek juga percuma, nggak usah di ngomongin. Mendingan
ngobrol bareng, ngopi boleh, ngomong bisnis boleh, nggak usah ngomong itu. Ya, oke, yang lain lagi. Izin bertanya, Changmen. Ya. Pada umumnya kita berpikir manusia itu kan dilahirkan sebagai sosok yang baik dan polos, tapi ada beberapa perubahan dikarenakan pergaulan dan lingkungan sekitar. Tapi ada juga persepsi yang mengatakan kebalikannya, manusia itu dilahirkan sebagai sosok yang buruk, tapi dikarenakan lingkungan yang baik maka mereka menyesuaikan dengan hal tersebut. Terkait hal tersebut, apakah sifat atau nasib buruk baiknya seseorang itu ditentukan oleh lingkungan atau oleh garis Tian? Ya. Ada di San Tzu Jing mengatakan ren zi cu xin ben san, San Tzu Jing. Tapi ada yang counter terhadap San Tzu Jing. Nggak tahu buku apa namanya, saya pernah baca, dia sebut ren zi cu xin ben e. Yaitu manusia awalnya itu sebetulnya baik. Ada yang ngomong manusia itu awalnya sebetulnya jahat. Kenapa? Kenapa? Karena sifat egonya manusia sejak lahir sudah ada. Egonya itu pasti ada. Nah, ego ini apalagi kalau yang mengikuti dengan serius teori biologi dari Darwin, teori evolusi dari Darwin, maka di dalam diri manusia ada dua sisi karakter yang saling bertentangan, yaitu sisi kebinatangan dan sisi kemanusiaan. Tergantung kita nih, ketika sekarang kita mulai menjalankan proses hidupnya, maka ada lingkungan. Karena ada pernah diceritain, dua orang anak dari keluarga yang sama, orang tuanya maling, orang tuanya rampok, anaknya yang satu jadi rampok juga, yang satu jadi polisi, tukang nangkap rampok. Kenapa? Jadi perubahan ini bisa saja perubahan karena pola pikir, karena lingkungan dan sebagainya. Kalau ngomong DNA, nah bapaknya rampok, anaknya enggak tuh. Nah itu ada teori bagaimana cara melukai DNA ini supaya DNA ini berubah. Nah, itu teorinya lebih agak kedalaman lah ya. Jadi minimal kita mengatakan bahwa ketika kita hidup ini pasti ada dua sisi itu, yin yang, ada sisi yang baik, ada sisi yang buruk. Jadi jangan menyalahkan kok saya ada sisi buruknya ya. Terima sisi buruknya itu, terima. Dengan menerima sisi buruk kita baru bisa memahami, oh saya ini punya sisi buruknya. Lalu gimana? Bagaimana dengan sisi buruk saya ini? Apakah dengan sisi buruk saya ini saya mau bawa terus dalam kehidupan saya sekarang? Apakah dengan cara itu hidup kita akan jauh lebih baik? Jawabannya kita tahu. Jelas tidak akan menjadi lebih baik. Kalau kita tahu begitu, apakah kita mau merubahnya? Tergantung lagi kan? Jawabannya kalau mau, bagaimana caranya? Caranya kurangin dikit-dikit, rubah kebiasaan, ganti dengan kebiasaan baru yang baik dan sebagainya. Otomatis setelah kita mengalami sekian hari perubahan itu menjadi permanen. Yang tadinya kebiasaan itu kebiasaan buruk, lalu berubah menjadi kebiasaan yang baik. Nah ini cara kita merubah. Jadi wajar manusia itu ada dua sisi, teori yin yang kok, ya teori yin yang. Jadi jangan berharap semuanya sempurna. Bagaimanapun baiknya seseorang pasti ada sisi yang kurang baik. Bagaimanapun jahatnya seseorang kadang-kadang masih ada sisi baiknya. Nah ini teori yin yang, teori dari Tao Jiao kita yang kita harus terima, yang harus kita yakini dan harus kita pahami. Dengan begitu kita baru bisa lebih menerima lingkungan kita, teman-teman kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita. Ya, semuanya tetap ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, jadi saya memandangnya biasa
manusia dilahirkan pada dasarnya baik atau buruk? Dua-duanya jawaban saya. Ya, dua-duanya. Ada cerita tentang manusia serigala yang ketika bayi dibawa sama serigala ke hutan lalu dihidupi oleh hutan. Ada kan filmnya, ada filmnya. Nggak tahu bener enggaknya, saya nggak tahu sih filmnya ada kan? Ada. Baik apa jahat manusia itu? Enggak juga kan? Enggak jahat juga kan? Enggak. Jadi ya terima aja sih, manusia ada yang jahat, ada yang baik, terima-terima aja sih. Kalau ditanya asalnya manusia baik apa jahat, ya tergantung. Ya, sebetulnya memang bayi ada yang jahat. Masa tiba-tiba bayi, gua bacok lu, nggak ada, nggak ada. Paling-paling dia kalau lapar dia nangis. Ada yang nangisnya lebih kenceng, kalau nggak cepet-cepet disusuin nangisnya lebih kenceng. Wah, menunjukkan ini bakal keras ini karakternya. Ada yang nggak disusuin juga diem aja sampai kurus. Kan nggak alami juga kan? Ada yang nangisnya kenceng. Tapi dari kecil pada dasarnya mereka berusaha untuk apa sih? Nangis dan sebagainya itu berusaha untuk survive, berusaha untuk hidup. Ego kan? Asal lapar pokoknya dia nangis terus, egonya kan ya disusun. Ini mulai besar dididik dia apa supaya pelan-pelan ini dikendalikan. Hal yang wajar tadinya dengan pendidikan yang baik, dengan pengarahan yang baik, akhirnya akan menuju ke baik. Kalau ini dibiarkan dari kecil, anak mau menang sendiri, apa-apa mau mainan sendiri, dikit-dikit main mukul, itu semua kan gara-gara nyontoh orang sekelilingnya. Ya nyontoh. Makanya kalau orang tuanya sering berantem, ya anaknya berantem juga lah. Orang tuanya teriak-teriakan, tetangganya sering teriak-teriakan, ya anaknya juga teriak lah. Karena dia pikir, oh kalau dengan teriak baru bisa mendapatkan apa yang dia mau, dia teriak juga. Nah itu pendidikan yang bermaut. Jadi benar, sebetulnya saya lebih condong kepada san zhi jing xi ren zhi chu xin ben san. Lalu lanjutnya gua nggak hafal, intinya adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena kondisi lingkungan yang mempengaruhi dia. Nah itu saya lebih condong ke situ sih. Tapi kalau diajak diskusi, ayo siapa yang berani diskusi sama saya? Itu bukan masalah teorinya benar atau nggak benar, kemampuan diskusi yang kadang-kadang menentukan menang kalahnya kan, menentukan menang kalahnya. Jadi ada dua macam pandangan. Menurut saya mendingan sama-sama ada dasarnya, ya sama-sama punya dasar, sama-sama punya kekuatan alasan untuk menyampaikan itu. Oke. Saya Selvi dari Medan. Ya. Jadi dari hari pertama kan kita sudah belajar nih kalau sekarang ini kan zamannya sudah Gen Z. Ya. Yang anaknya itu katanya lebih kreatif dan semuanya serba instan. Ya. Nah, kebetulan saya bukan masuk ke Gen Z ya, jadi saya masuknya ke Gen X. Tapi saya punya anak yang masuk ke Gen Z. Ya. Jadi yang mau saya pertanyain itu sebenarnya kapan kita tahu bahwa kita harus mulai untuk membangun karakter anak yang masuk ke Gen Z? Karena kalau zaman dulu sayanya itu gemblengan papa saya itu kan kita lebih keras, dikerasin, diginiin, digembleng. Tapi anak Gen Z saat ini kalau kita kerasin, misalnya kalau kita ngomel dibilangnya cerewet. Kemudian kena kita batasin harus begini-begini, terakhirnya mereka jadi nggak kreatif, jadinya tertutup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau boleh tahu, itu titik ukurnya, titik ukur dari kita sebagai orang tua itu kapan kita tahu bahwa cara kita untuk membangun karakter si anak itu memang sudah benar dan sudah sesuai. Terima kasih. Ya. Makanya seringkali saya bilang seorang atau dua orang tua, ayah ibu, dia menyayangi anak. Dia menyayangi anak itu sebetulnya dia menyayangi anak atau sedang mencelakai anaknya. Ya, contoh, anak sekarang kalau lagi makan tidak ada handphone, tidak ada iPad di depan, nggak mau makan kan? Terus kita turutin juga kan? Ya, mulai pertama kita sudah kalah kan dengan anak kita kan?
turutin. Sekarang udah 3 tahun diturutin, sekarang nggak boleh. Ah, udah susah dah. Udah dulu boleh, nggak boleh. Apalagi papa mamanya juga sama. Sambil makan nggak di meja makan, sambil itu. Jadi cara mendidik yang paling benar adalah dengan contoh. Dengan contoh. Contohnya, suruh anaknya, ayo belajar, ayo kerjakan PR, tapi papa mamanya nonton film. Gimana anaknya bisa kerja PR kalau papa mamanya nonton? Jadi seandainya bisa kerjasama, ayo belajar, papa mamanya juga baca. Anak-anaknya udah ya, jam sekian mati TV semua mati. Baca, kamu baca, papa mamanya juga baca. Adil kan? Sama kan? Dia nyontoh kan? Oh ya, ini berarti sama. Dia ikut. Kalau lu belajar, papanya main game, lah ya nggak bisa. Nggak bisa, gimana caranya ngasih pembelajaran seperti itu? Nggak bisa. Harus ini, ya. Lalu saya bukan belajar psikologi tentang anak sih ya. Tapi anak itu kan ada range umurnya, umur sekian sampai umur sekian yang dipentingkan apa, umur sekian sampai umur sekian, itu seharusnya semua orang tua harus belajar, minimal ngerti dikit lah. Kalau umur sekian sampai sekian itu apa sih yang harus dipentingkan, itu ngerti dikit. Setelah umur 16-17 ke atas susah dibentuk lagi, susah. Makanya sekarang di Congkok lagi zamannya anak yang sudah gede, termasuk yang sudah 14, 15, 16 nggak mau sekolah, datengin tentara, angkat dari rumahnya, bawa ke sekolah, marah-marah, ganti di marah-marah sama tentaranya, handphone semua nggak bisa main, belajar, nangis terserah, yang penting orang tuanya setuju, ya. Itu dilakukan sekarang. Kenapa? Krisis. Jadi seperti tadi yang dibicarakan, kalau kita ngaku kita ini Gen Z yang rapuh, jangan mau dong. Masa mau dibilangin yang rapuh? Tapi gimana caranya? Udah terlanjur gede-gede begini, kalau masih umur 4 tahun sekian tahun gampang tuh dibentuknya gampang. Sudah begini gimana? Sudah terlanjur begini gimana? Ya cuman dikasih pemahaman, dikasih motivasi bahwa kalau mau masa depannya suram, kalau mau hancur-hancuran nanti ke depannya, itu pilihan. Silakan pilih sendiri. Ya, silakan pilih sendiri. Jadi cara didik anak nggak gampang. Zaman dulu tinggal dikasih makan-makan, ya, makan, udah nggak mau, ada orang nggak mau, nggak usah dipukul, simpen, nggak ada makan. Pokoknya jam makan jam 12 sampai jam ini, makan semua, makannya makan di meja. Anak yang nggak mau makan, udah simpen, nggak ada makan, kunci lemarinya, nggak makan. Sampai sore jam 5, makan nggak makan lagi, kunci lagi, nggak ada makan sampai besok pagi. Besok pagi makan, kan makan dia, udah lapar sehari. Tapi kalau kita kan, ayo makan, kemana-mana disuapin, lari-lari juga disuapin, ya ampun. Itu namanya membuat karakter. Jadi dia semaunya sendiri nggak apa-apa. Papa mama saya tetap ngeladenin saya. Lah kan kita yang membuat karakternya begitu. Kalau mau nggak mau, ya udah. Anak gulung-gulung di bawah, minta dibeliin mainan, berdiri nggak ada mainan hari ini, nggak mau, tinggalin. Itu cara kita didik kan, salah kita sebagai orang tua. Anak itu seperti kertas putih, kita yang menulis di sana. Mau jadi tinta emas dengan karangan bagus apa, mau jadi apa dia di situ ya. Oke, silakan. Selamat siang Cangmen, saya Feni dari Pontianak. Ya. Izin bertanya, manakah yang lebih penting di antara pasangan yang mempunyai pola pikiran sejalan atau pasangan yang seagama tapi pemikiran tidak begitu sejalan? Sisi Cangmen. Ya.
Kalau yang paling benar itu sama-sama seagama dan pola pikirnya sama. Nah itu paling paling cocok lah ya. Tapi menurut survei, menurut pengalaman, ya, menurut survei, kalau beda pandangan kan bisa didiskusikan. Kan sudah sama-sama gede kan, sudah sama-sama dewasa kan, beda cara pandang. Ayo dong diskusi dong. Beda cara pandang toh, diskusi kan, diskusi mencari kesepakatan. Tapi kalau sudah beda keyakinan, nggak ada diskusi, nggak ada diskusi. Ya kamu jalan punya kamu, toleransi itu namanya. Kamu jalan kamu, saya jalan saya, kita saling menghargai. Itu kan toleransi. Tapi kalau beda pola pandang, kan harusnya diskusi, mencari kesepakatan. Jadi gimana dong jalan keluarnya dong? Ya, yang satu pengen, waduh misalnya, yang satu pengen, pokoknya gua tiap Sabtu Minggu, gua pengen refreshing, jalan-jalan keluar. Yang satu, nggak bisa dong, kita kan harus hemat, pengen beli rumah. Kan tinggal diskusi. Kalau dasarnya adalah kesungguhan hati untuk membentuk rumah tangga, itu kan diskusi bisa cari jalan keluarnya, ya. Jadi, tapi kalau sudah beda keyakinan, itu lebih berat. Meskipun kayaknya sama, nggak sama, ya. Kayaknya sama tapi nggak sama, lebih sulit mempersatukannya. Butuh toleransi yang lebih besar. Karena pola pandang, cara pikir ini akan bergeser, berubah sejalan dengan waktu, sejalan dengan umur. Baru menikah mungkin pandangannya begini, begitu sudah punya anak pandangannya jadi beda. Belum tentu loh. Tapi kalau sama-sama keyakinannya, lebih mudah komprominya, ya, lebih mudah komprominya. Jadi ya tergantung kita lah ya. Kalau kita adalah orang yang punya kemampuan toleransi yang sangat besar, ya nggak masalah. Beda keyakinan nggak masalah, ya. Apalagi kita punya kemampuan untuk berdiskusi yang cukup baik, ya nggak masalah semua. Memang ada, lu tanya tuh yang sudah menikah senior-senior Anda tanya, cocok nggak sama istrinya? Setiap kali pandangannya, enggak jawabannya. Tapi gimana jalan keluarnya, ini yang penting. Ya. Kalau tanya semua pasti cocok? Enggak. Yang satu pandangannya ini, yang satu pandangannya enggak cocok. Terus gara-gara ini nggak mau gitu. Buktinya udah mau. Buktinya udah anak berendeng. Terus sekarang baru dipermasalahkan, nggak cocoknya, nggak bisa juga kan? Tinggal cari penyesuaiannya, komprominya, baiknya bagaimana, itu saya rasa yang lebih penting ya. Jangan takut berkeluarga, berkeluarga itu enak. Yang nggak enak itu kalau berkeluarga terus ada masalah. Saya rasa cukup sampai di sini, saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih.